Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Madeline Channel. Dan seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Oke. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pola bilangan bagian kedua. Ya, waktu itu yang bagian 1 sudah. Sekarang hanya tinggal membahas yang berkaitan dengan soal-soal. Ya, soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan. Tetapi ada juga yang barisan bilangan yang belum kita bahas, yaitu yang sudah pernah adalah barisan aritmetika. Nah, ini ada barisan Fibonacci, ya. Nah, di sini aturannya barisan Fibonacci ini aturannya setiap suku berikutnya merupakan jumlah dua suku sebelumnya. Sudah kebayang, ya? Jadi jumlah dua suku sebelumnya. Contohnya ini. Nah, berarti mulai bisa dijumlahkan adalah suku ketiga, ya. Jadi suku ketiga ini 1 adalah jumlah dari 0 ditambah 1. Lalu suku keempat berarti ini 1 ditambah 1 dan seterusnya gitu ya. Jadi keistimewaannya ya itu tadi suku ke-1 ditambah suku kedua itu merupakan suku ketiga. Lalu kalau suku keempat berarti suku kedua ditambah suku ketiga dan seterusnya. Jadi misalnya nih suku ke-8. Ya, jadi dua suku sebelumnya itu suku ke-6 dan 7. Jadi suku ke-8 adalah jumlah dari suku ke-6 dan suku ke-7. Lalu ada lagi ini hubungannya antara ini suku ketiga ya. Suku ketiga itu setengah dari jumlah suku ke-1 ditambah suku ke-4. Ini jadi suku ketiga berarti 3 dikurang 2, lalu yang ini satunya justru 3 ditambah 1. Ya. Misalnya suku keempat berarti setengah dari suku kedua ditambah suku kelima. Atau contohnya nah ini suku ketujuh ya. Suku ketujuh berarti setengah dari, nah 7 dikurang 2 berarti suku ke-5. Lalu ditambah suku ke-7 ditambah 1. Jadi suku ke-8. Nah, ini. Jadi berarti contoh yang ini suku ke-7 adalah ini 8 ya. 8 itu setengah dari 3 ditambah 13 ini. Yang ini ya. 3 tambah 13. Ya, keistimewaannya itu, tapi karena ini jarang dalam bentuk soal, yang sering itu soal yang seperti ini nih. Ya, soal yang biasa ini. Tentukan dua suku berikutnya. Nah, ini masih mudah. Dua suku berikutnya ya tinggal dijumlahkan aja ini. Yang ini yang mau diisi berarti ini sebelumnya dua suku 13 ditambah 21. Nah, kalau satu lagi ini kan hasilnya 34. Nah, yang satu lagi kan tinggal 34 ditambah 21. Jadi 55. Nah, ini hitungannya. Ya, begini kan. Mudah ya. Lalu ada satu lagi. Sudah ya, tadi ya barisan Fibonacci masih mudah. Kita teruskan lagi, ada lagi barisan yang seperti ini. Barisan ini kita lihat di sini dari 2 ke 6. Ini yang kita lihat bukan ditambah 4, tapi yang kita lihat adalah 2 kali 3. Ya, karena dari 6 ke 18 ini juga dikalikan 3. Ini juga dikalikan 3. Nah, kalau yang seperti ini ya, dikalikan atau dibagi gitu ya, sama dibagi dengan bilangan yang sama atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini disebut barisan geometri. Ya. Kalau yang sudah kita bahas pada bagian pertama waktu itu kan barisan aritmetika, di sini bukan dikalikan tapi ditambah atau dikurang. Sedangkan ini dikalikan, itu barisan geometri. Nanti untuk yang lain-lainnya itu dibahasnya memang di tingkat lanjutan ya, sekolah lanjutan di SMA. Nah, ini di sini 3 itu rasio ya. Rasionya itu 3, jadi bukan beda atau selisih ya. Ini nanti
Untuk soal-soal yang lain, kita lihat yang dibahas di SMP, karena kalau di SMA nanti untuk yang suku ke N misalnya ya, nanti ada ada suku tengah dan sebagainya, itu di SMA. Maka sekarang untuk contohnya yang dibahas di SMP saja ya. Jadi untuk yang dibahas di SMP, contohnya seperti ini. Masih biasa yang seperti tadi ya, disuruh melanjutkan atau mencari suku berikut. Ini sama seperti tadi, diminta dua bilangan atau dua suku berikutnya, sama saja begitu ya. Ini soalnya masih, yang tadi angkanya masih sama, ini ditulis lagi nih biar ingat yang tadi ya. Semuanya dikalikan 3 kalikan 3. Nah, karena ini diminta dua suku, kita lanjutkan lagi dua suku begini. Dikalikan 3 kalikan 3. Nah, yang pertama ini 54 dikalikan 3 gitu ya. Ini aturannya kan di sini dikalikan 3 atau rasionya 3. Maka suku kelima, ini yang ditanya suku kelima, berarti 54 dikalikan 3 berarti 162 ya. Karena diminta dua suku, satu lagi suku ke-6. Suku ke-6 ya tinggal dikalikan 3 lagi. Hasilnya jadi 486. Udah hanya begitu ya. Atau masih contoh lagi, kita lihat lagi. Ini. Nah, kita lihat di sini sebaliknya, bukan dikalikan tapi dibagi. Ya, ini dibagi. Dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Nah, ini berarti masih barisan geometri ya, dibagi atau dikali itu berarti barisan geometri nih. Jadi bukan selisih ya. Ini dibagi 2 berarti dikalikan setengah. Jadi rasionya itu setengah ya. Rasionya setengah. Nah, ini maka suku ke-5 ini karena di sini yang diminta suku ke-5 berarti dibagi 2 atau dikalikan setengah, sama saja. Berarti ketemunya 4. Ini. Lalu suku ke-6-nya ya begitu lagi. Suku ke-6-nya berarti 4 dibagi 2 atau dikalikan setengah. Ya, berarti ketemunya 2. Oke, itu yang barisan geometri, ini yang 2 ini ya. Nah, sekarang untuk yang lainnya lagi, ya untuk contoh lagi, yang lainnya lagi. Contohnya seperti ini, kita lihat dari 85 ke 82 dan seterusnya. Ini kalau ini kembali lagi nih yang dikurang ya, dikurang atau ditambah berarti barisan aritmetika. Ini seperti yang waktu itu ya. Hanya ini dikurang. Jadi di sini bedanya atau selisihnya adalah negatif. Selisihnya negatif. Dikurang 3 atau ditambah negatif 3 gitu ya. Nah, suku ke-4-nya 76 ya tinggal dikurang 3. Mudah saja ya. Mudah saja. Jadi berarti ketemunya 73. Satu lagi ya diteruskan lagi 73 dikurang 3. Berarti hasilnya 70. Mudah kalau misalnya hanya ini ya. Oke. Satu lagi contohnya deh. Berikan contoh satu lagi. Ini yang agak beda sedikit. Kita lihat di sini. Kalau dari 2 ke 4 ditambah 2, tapi dari 4 ke 10 beda lagi ini ditambahnya 6 ya, tidak beraturan. Jadi kira-kira yang beraturan yang kemana? Kita lihat di sini. Coba kalau kita lihat di sini, ini 4 ke 11 diapakan? Ini ditambah 7. Lalu ini sama ditambah 7. Ini juga sama ditambah 7. Tapi mulainya dari sini ya, dari 4. Nah, sekarang 2-nya bagaimana? Nah, kita lihat dari 2 ke 10 ini ditambah 8. Ini juga ditambah 8. Nah, jadi ini tetap polanya beraturan ya. Meskipun tidak
seperti tadi tidak beraturan langsung begitu, tapi ini seperti ini. Jadi suku berikutnya, diminta suku berikutnya berarti dari mana ini? Nah, dari sini ini ya, dari sini ke sini berarti ditambah 8. Jadi 26 ditambah 8. Ini 26 ditambah 8. Jadi ketemunya 34. Yang berikutnya lagi dari 25 berarti 2025 berarti ditambah 7. Maka ketemu 32. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kalian kalau mau lebih lancar bisa mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket ya. Buku paket buku matematika kelas 8 Mendikbud ya. Ya. Itu banyak. Nah, sekarang untuk yang soal yang ditanyakannya bukan suku berikut. Nah, ini yang ditanyakannya nih suku yang ke sekian. Jadi bisa saja suku yang ke 100 atau suku ke berapa gitu. Dan di sini ditanya suku ke 20 ya, pola yang ke 20. Kita lihat di sini barisannya 1, 7, 19. Nah, ini kalau ditambah lagi ini yang berikutnya itu akan ketemu 37 ya. 37. Jadi kita lihat di sini 1 ini nambahnya 6. Nah, yang ini sudah 1 tambah 6 terus nambahnya lagi ini yang luar ya, yang paling luar ini nambah 12. Jadi nanti kalau diteruskan lagi itu nambahnya setelah 12 itu akan nambah lagi nih yang di luar lagi nanti di sini kalau dibuat lagi itu akan ketemu 18 ya. Jadi makanya jumlahnya jadi 37. Sekarang untuk mencari rumusnya suku kesekian, karena ini ditanyanya begini, berarti kita cari rumus suku kesekian, karena ini bukan barisan aritmetika, bukan geometri, bukan juga Fibonacci ya. Jadi kita cari rumusnya, kita ambil dari suku yang pertama. Suku pertama ini bertambahnya seperti ini. Tambah 6, ini tambah 0, tambah 6, tambah 18, tambah 36, dan seterusnya. Kita kita uraikan lagi nih ya. Yang ini berarti kelipatan 3 nih. Kan kelipatan 3 semua nih, 6, 18, 36. Jadi kalau kita lihat seperti ini. 3 kali 12 nih. Sengaja diambil yang belakang biar lebih gampang. Ini 3 kali 6, 3 kali 2. Nah, kita pecah lagi menjadi begini. Ini kita pecah menjadi begini, maksudnya ini kan suku keempat. Nah, ini kelihatan 4-nya. Ini kan suku ketiga. Nah, ini 3-nya juga kelihatan. Ini suku kedua, 2-nya kelihatan. Ini suku ke-1. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah terlihat ini suku ke N, jadi rumusnya sudah terlihat ini. Semuanya ada 1, 1, 1 gitu ya. Berarti 1 ditambah ini 3. Jadi semua ada 1 ditambah 3 semuanya ada. 1 ditambah 3 semuanya ada. Sedangkan ini yang merah ini suku ke N-nya. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi rumusnya suku ke N 1 tambah 3. Lalu ini yang merah kan 4 kali 4 suku ke-4. Berarti suku ke N, N kali ini N juga. Lalu dikurang 1 ini. Berarti rumusnya seperti ini. Maka kalau ditanya ditanya pola yang ke-20, tinggal kita masukkan rumusnya. Berarti suku ke-20, kita masukkan ke sini ini 1, ini 3, N-nya 20, ini 20. Berarti seperti ini kan. Nah, maka di sini berarti ini jadi 20, yang ini 19. Jadi 1 ditambah 60 kali 19. Berarti 60 kali 19 bisa menghitungnya ya. Ini ya, jadi 1140 ditambah 1. Jadi 1141. Oke, yang begini. Nah, untuk yang lainnya sekarang tinggal yang bentuk soal yang lainnya.
soal yang lain. Ini yang pertama soalnya seperti ini. Jika angka di belakang koma pada bilangan ini, ada yang tahu ini bilangan apa ini? Pi ya, ini pi. 3 koma, nah di belakangnya itu 142857142 terus lagi, begitu lagi. Jadi ini dari 145857. Kembali lagi. 14 kembali lagi gitu. Berarti ini ada 6 angka. Ini polanya 6 angka itu kembali lagi. Yang ditanya tempat kedudukannya pada angka 1/10⁻50. Bagaimana jawabannya? Tempatnya berarti kalau 1/10⁻³ kan per 1000 ya. Pangkat 50 ya berarti 50 di belakang angka. Di belakang koma maksudnya ya. 50 di belakang koma. 50 angka. 50 angka di belakang koma. Sedangkan polanya 6 angka. Jadi tinggal kita bagi saja. 50 dibagi 6. Hasilnya kan 8 ya. 8 itu jadi 48 kan. 48 sisanya 2. Sisanya 2. Jadi pola yang terakhir itu ini 7 kan. Jadi 6 angka. Jadi begini nih. Ini terakhir kan 7. Terakhir 7 polanya kan ada 6 angka, ini terakhir 7. Sisanya 2 angka, berarti setelah 7 ini 1, 4. Nah, berarti 2 angkanya berarti pas di angka 4. Nah, berarti angka pada kedudukan yang 50 angka di belakang koma adalah angka 4 gitu ya. Jadi ini ya. Mengerti nih? Lagi soal yang berikutnya. Tentukan angka satuan pada 2/25. Ingat bilangan perpangkatan dari 2? 2 pangkat berapa saja? Ini masih ingat? Pangkat 1, 2. Ini pangkat 2, 4 gitu kan. Pangkat 3, 8. Pangkat 4, 16. Belakangnya 6 kan. Dan seterusnya gitu kan. Nah ini 2486, 2486 gitu terus kan ini ya. Nah maka di sini angka satuan pada perpangkatan 2/25 itu tinggal kita bagi ya. 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu ketemunya 6. 6 berarti 24 kan. 24 sisanya 1. Nah, ini kan polanya sampai sini. Jadi sisanya 1 berarti ini pas di angka 2. Ini kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi 2 di sini. Jadi angka satuannya adalah angka 2. Ini langsung begini karena dianggap kalian sudah melihat di link yang tentang pola bilangan khusus ya. Ciri-ciri. Tentang ciri-ciri perpangkatan. Nah, sekarang lagi. Tentukan angka satuan pada 2013 pangkat 2022. Ini sama saja. Yang jadi patokan adalah angka satuannya ini, angka satuan, angka terakhir. Angka 3 masih ingat? Masih ingat ini? Nah, ini angka terakhirnya itu adalah 3971, 3971. Begitu terus kan? Ya. 3 kuadrat 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81 dan seterusnya. Jadi ini masih sama ya, ini ya. 4 angka juga sama seperti yang tadi, 4 angka. Jadi di sini kenapa ketemunya 9?
Udah tahu? Nah, ini tinggal sama seperti tadi, dibagi 4 juga ini karena 4 angka ya. Karena 4 angka kita bagi 2, dibagi 4 maksudnya 2022 kita bagi 4, ketemunya 505. Ya, 505. Sisanya 505 itu karena 2020 ya. Sisanya 2. Nih, karena sisanya 2 jadi kan 4 kan sampai sini, sisanya 2, 1, 2, pas di angka 9. Jadi angka satuannya adalah angka 9. Oke, paham ini? Mudah-mudahan mengerti ya ini ya. Nah, sekarang kita teruskan yang berupa soal cerita. Nah, soal cerita. Yang gitu nanti untuk memperlancar bisa dilihat di buku paket. Kalian bisa ulangi lagi soal-soal yang ada di buku paket. Sekarang soal cerita, ini soalnya yang agak panjang tapi jawabannya sebetulnya mudah ya, sedikit. Jawabannya sedikit, yang panjang soalnya nih. Ini ada sebuah menara dari botol plastik. Yang paling puncak itu 1, lalu di bawahnya 7 botol, 13 botol, 19 botol, dan seterusnya. Nah, kalau sampai 40 tingkat menaranya berarti berapa botol yang dibutuhkan gitu. Sudah kepikir bagaimana? Kita lihat jawabannya, berarti bilangannya barisannya adalah 1, terus 7, 13, 19, dan seterusnya. Sampai suku ke 40. Nah, karena yang ditanya jumlah, berarti ini adalah deret. Ya. Masih ingat kenapa deret? Ya, karena ini ditambah. Lalu kita lihat di sini, 1 ke 7 berarti bertambahnya 6. Ini bertambahnya 7 ke 13 bertambahnya 6. Ini bertambahnya 6, berarti barisan aritmetika. Masih ingat rumusnya begini? Masih ingat? Setengah kali N gitu ya. Terus kali A plus UN. Masih ingat seperti ini? Rumusnya ini? Ini langsung ditulis, dimasukkan ke dalam rumusnya. Karena dianggap sudah ngerti, sudah hafal ya waktu itu ya. Nah, tinggal mencari suku ke-40-nya. Suku ke-40 juga ini karena barisan aritmetika mudah. Ini suku ke-40-nya masih ingat ini? Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Berarti 6N. Lalu 1 dikurang 6 berarti min 5. Jadi suku ke-40-nya 6 kali 40. Ini dikurang 5. Jadi 240 dikurang 5. Jadi berapa kita masukkan ke sini? Jadi 235 ya. Maka setengah kali 40, ini ketemunya 235. Setengah kali 40 kali 1 ditambah 235. Setengah kali 40 kan 20. Ya. Ini. Sedangkan yang ini 236. Jadi sudah 20 kali 320 kali 236. 472. Oke. Bisa ini? Kalau satu lagi kita lihat satu lagi. Masih soal yang mudah, masih mudah. Hanya masalahnya soal cerita, hanya masalah cerita. Di sebuah perumahan nih. Di sebelah kiri jalan rumahnya bernomor ganjil, yang di sebelah kanan bernomor genap. Nah, rumahnya Dani di sebelah kiri pada urutan ke-15. Berapakah nomor rumahnya Dani? Nah, bagaimana coba? Rumahnya Dani sebelah kiri berarti barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil, masih ingat suku ke N-nya? Masih ingat suku ke N? Bilangan ganjil? Yang sudah lihat di linknya barisan bilangan khusus ya? Ini urutan ke-15, berarti ini suku ke-15-nya bilangan ganjil. Jadi, ini masih ingat rumusnya ini ya?
Jadi U15 atau urutan ke-15 rumahnya. Dan ini urutan ke-15. Berarti 2 kali 15, ya kan? Dikurang 1. Mudah sekali ya. Berarti 30 dikurang 1, jadi 29. Sudah cukup? Ini ada satu lagi deh soal yang agak beda sedikit nih. Ada soal satu lagi nih ya. Tidak beda juga, tapi sebetulnya masih ya tentang itu juga, hanya mungkin ceritanya yang agak beda. Kalender ya. Nah ini, misalnya untuk contohnya bulan Juli 2022. Nah, ini pertanyaannya ini begini. Jika tanggal 3 Juli 2022 adalah hari Minggu, nih, ini yang ini ya, sudah diketahui di sini ya. Maka hari apakah tanggal 5 Oktober 2022? Nah, bagaimana nih? Kita lihat dari tanggal 3 sampai tanggal 31. Kita hitung berarti semuanya ya. Nih, kita hitung di sini polanya kan dari Minggu sampai ke Sabtu nih. Minggu sampai ke Sabtu kan 7 ya, 7. Minggu, Sabtu, kembali lagi Minggu, Senin, dan seterusnya sampai Sabtu, Minggu lagi gitu, kembali lagi begitu. Jadi polanya seperti itu. Berarti ini 7-7. Akan 7 hari, 7 hari. Dari Minggu ke Sabtu, 7 hari, 7 hari. Kita hitung masing-masing hari bulan Juli. Bulan Juli dari tanggal 3. Dari tanggal 3 sampai tanggal 31 itu 29 hari. Lalu bulan Agustusnya 31 hari. Lalu bulan September 30 hari. Nah, yang ditanya 5 Oktober. 5 Oktober dari tanggal 1 sampai 5 ya 5 hari. Kita jumlahkan di sini. Nah, jumlahnya 95 hari. Sudah kita bagi 7. Jadi sama seperti yang tadi sebetulnya ya. Kita bagi 7, 95-nya dibagi 7, ketemunya 13, sisanya 4. Sisanya 4. Ini kan 7 sampai Sabtu, Minggu sampai Sabtu. Sisanya 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ini ya. Nih. Jadi sisanya 4. Sudah sampai sini sisanya 4. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti pas di hari Rabu. Jadi begitu ya. Jadi jawabannya adalah hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Oke, saya rasa sudah cukup banyak ya contoh soalnya. Nanti untuk memperlancar bisa dilihat di soal-soal yang lainnya, yang baik di buku paket atau di soal dari mana saja, yang penting lancar. Mudah-mudahan yang sudah diberikan hari ini bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.